Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat. Anak-anak, pada kesempatan hari ini, anak-anak akan belajar dan kita mengenal kitab-kitab Allah. Namun sebelum kita belajar anak-anak, mari kita ingat terlebih dahulu. Kita belajar tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Anak-anak masih ingat waktu anak-anak kelas 1? Itu kita pertama kali belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahim. Apa itu anak-anak artinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya Pak. Ya, Mas Suha. Saya Iya. Iya, pinter sekali Nasuha. Nah, di kelas 5 ini anak-anak, kita minggu yang lalu kita juga masih belajar tentang Asmaul Husna. Tapi di kelas 5 ini kita hanya belajar 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, juga Asmaul Husna yang kita pelajari di kelas 5 anak-anak. Arti Al-Mumit anak-anak. Siapa coba yang tahu, ayo? Maha matikan. Maha mematikan. Pinter sekali. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Ada yang tahu nggak anak-anak, kitab itu apa? Ya Pak, kitab itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul atau Nabi Allah Pak, yang berupa lembaran-lembaran Pak. Berupa kitab Pak. Ya, oh iya pinter. Anak sekalian, sebelum kita belajar materi ini, anak sekalian, yang pertama setelah anak-anak nanti mempelajari atau mengikuti pelajaran ini, diharapkan nanti anak-anak membaca ayat 136 dengan baik dan benar. Kemudian anak-anak, tujuan yang selanjutnya, setelah anak-anak mengikuti pelajaran ini, diharapkan anak-anak mampu percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kita melalui Rasul-Rasulnya. Kemudian tujuannya berikutnya, anak-anak diharapkan untuk menyebutkan nama-nama Rasul, nama-nama kita serta Rasul yang menerimanya dengan tepat. Yang terakhir adalah anak-anak mampu mengidentifikasi kitab-kitab yang Allah turunkan melalui Rasul-Rasulnya dengan tepat. Anak-anak, untuk membaca surat An-Nisa ayat 136, ya silakan Mas Suha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabli wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa bihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Sekarang baru ya, coba diterjemahkan ya, dibaca artinya. Hema aja Pak, Hema aja yang baca Pak.
Oh ya, coba. Wahai orang-orang yang Yang di depan. beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Iya, Ya, Pak. pintar. Saya mau tanya ini coba anak-anak, siapa yang di rumah rajin baca Al-Quran? Ya siapa? Kayak ini Nasuha ini yang rajin baca Al-Quran, bacaannya bagus sekali. Yang lain coba, rajin enggak baca Al-Quran? Rajin ya? Rajin, Pak. Alhamdulillah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa anak-anak? 3, Pak. Ketiga, Pak. Ketiga. Oh, pinter. Rukun iman yang ketiga. Iman itu artinya apa ya anak-anak? Percaya. Percaya, Pak. Percaya atau Yakin. meyakini. Percaya atau meyakini. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia itu supaya iman kepada kitab-kitab Al-Qur'an, kitab yang diturunkan kepada para rasul-rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman, kalau anak-anak enggak beriman kepada kitab-kitab itu, kita masuk dalam golongan orang yang sesat. Nah, bagaimana cara kita beriman anak-anak kepada kitab-kitab yang Allah turunkan itu? Caranya meyakini, caranya dan meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Anak, jadi kitab-kitab yang diturunkan kepada malaikat Jibril diturunkan kepada para nabi dan rasul, kitab-kitab tersebut harus dijadikan sebagai hidup untuk menuntun, untuk mengatur bagaimana kita cara berbicara, bagaimana kita bersikap, kemudian bagaimana cara kita berperilaku. Guna untuk apa anak-anak? Guna mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, anak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kita untuk mengenal kitab-kitab Allah. Jadi gini, di sini Pak Supri mau membagi kelompok dulu sebelum kita lanjut pada materi berikutnya. Jadi di sini Pak Supri mau membagi kelompok dulu. Di sini sudah Pak Supri catat ya, akan dilihat masuk kelompok mana anak-anak. Nanti di situ anak-anak berdiskusi tentang kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi tugasnya adalah masing-masing kelompok itu berdiskusi, mendiskusikan yang kaitannya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada kelompok yang pertama, itu adalah Mustaqim, kemudian Sudianti, kemudian Subarmi, dan Siti ya. Kemudian kelompok kedua itu ada Nasuha, ada Hema Aulia, kemudian ada Ermawati. Anak-anak, ini materi yang anak-anak diskusikan nanti ya sama teman-teman kelompoknya. Untuk kelompok 1, anak-anak silakan baca materi kitab Taurat dan kitab Zabur. Kemudian kelompok yang kedua silakan baca materi kitab Injil, kemudian Al-Quran, itu kelompok 2. Ya. Silakan anak-anak didiskusi yang kaitannya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu kelompok, saya ulang lagi anak-anak ya, biar hafal, biar paham. Jadi anak-anak yang kelompok 1, nih bacain ya materi ini, silakan buka bukunya, buku materi dibuka. Ini materinya, materi diskusinya, kelompok 1, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya bacakan ya anak-anak. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih abad 12 sebelum.
di daerah Israel di Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu ada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta, atau ketika itu Nabi Daud sedang menjadi seorang raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Itu materi kelompok 1 ya. Kelompok 2, Kitab Injil. Kitab Injil itu anak-anak diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad atau berkhulwat di Gua Hira di Mekah. Turunnya Al-Quran menanda diangkatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau pada waktu itu genap 40 tahun. Jadi itu tugas kelompok 2. Nanti setelah anak-anak mendiskusikan itu materi yang kelompok 2, nanti masing-masing kelompok anak-anak memberikan pertanyaan kepada kelompok yang kedua, yang satu memberikan pertanyaan kepada kelompok yang kedua, kemudian dijawab oleh kelompok yang kedua, kemudian bergantian kelompok yang kedua memberi pertanyaan kepada kelompok yang satu, dijawab oleh kelompok yang satu. Paham ya anak-anak materinya? Diskusi pada hari ini. Nanti ada perwakilan kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan, satu saja pertanyaan dari materi yang anak-anak pelajari atau yang anak-anak berikan di materi diskusi tadi. Silakan diberikan pertanyaan yang kaitannya dengan materi itu, kemudian dijawab oleh kelompok lain. Itu ya, paham ya anak-anak? Baik anak-anak, sudah 5 menit ya, sudah selesai ya, waktunya udah habis ini. Sekarang tugasnya memberikan pertanyaan kepada kelompok yang lain. Saya persilakan. Isi kandungan, sebutkan isi kandungan atau ajaran dari kitab Taurat. Silakan kelompok 2 ya, dibuka materinya, dilihat. Baiklah, akan saya bantu karena saya sekretarisnya. Saya jawab ya teman-teman. Iya Pak. Oh ya, silakan saling bekerja sama. Kitab Taurat itu isinya tentang ajaran-ajaran pokok yang terdiri dari 10 ajaran pokok, terdiri dari 2 larangan dan 8 anjuran. Yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua yaitu larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, yaitu perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang ke-9, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10 yaitu larangan mengambil hak orang lain. Itu. Oke, pintar sekali kelompok 2 itu. Kasih aplaus dulu anak-anak. Ternyata kelompok 2 cerdas ini bisa jawab dengan baik, walaupun itu agak luar jauh dari materi kita, tapi ternyata masih bisa menjawab dengan baik. Makanya ini kelompok 2 ya. Oke, sekarang dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 sekarang berikan pertanyaan, dijawab oleh kelompok 1. Silakan. Ya, mau bertanya ke kelompok 1, Pak.
Ya, silakan Mas Pak pertanyaannya. Setelah kami berembuk Pak ini dengan anggota kelompok saya Pak, Ibu Hema, Aulia, Hermawati, ya akan bertanya Pak. Pertama berkaitan dengan kitab Injil Pak. Oh iya. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi siapa ya? Kelompok 1. Itu yang pertama. Yang kedua, katanya Al-Quran kan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu pada saat beliau bertahanus di Gua Hiro. Pak, apakah pertanyaannya ini ke kelompok 1, apakah tahanus itu pasti artinya tahanus itu? Gitu. Ya, makasih Pak. Itu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 dijawab. Untuk kelompok 1 silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Siapa yang mewakili pertanyaan dari 1 ya? Siti Komaria mewakili Pak. Siti Komaria silakan. Boleh mustaqimnya nggak apa-apa kok. Apa Subarmi? Yang penting kelompoknya yang menjawab, bukan kelompok lain. Ya, Siti Komaria dari tadi sudah ngacung karangan Pak, kasihan. Oh iya ya. Kasih. Sudah berambisi ya menjawab. Semangat ya Pak, saya menjawab Pak. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, pintar. Betul nggak itu? Pak? Oh, pintar sekali. Berarti ini Siti Komaria bisa menjawab. Terus kemudian pertanyaan kedua silakan. Nah, ulang ya Pak. Ayo diulangi biar jelas semuanya. Ya. Katanya Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama di Gua Hiro ya Pak. Iya. Betul. Pada saat dia bertahanus. Ya Pak ya. Iya. Yang jadi pertanyaan apa sih artinya tahanus itu Pak? Kegiatan penyelamatan diri dari segala bentuk perbuatan dosa kayaknya Pak, kalau nggak salah. Kalau salah ya betul. Jadi kita menghindari diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Semedi Pak. Iya. Semedi ya Pak. Semedi. Betul Bu, menyendiri ya Bu ya. Menyepi ya, menyendiri ya. Atau kalau dalam pertama lah Pak ya. Atau berkholwat itu maknanya ya, atau artinya ya. Ya. Lonely diri. Bisa. Gimana? Terima kasih Bu Subar jawabannya. Bagus. Terima kasih aplaus kepada Subarmi, pintar sekali jawabannya. Jadi anak-anak Pak Guru ulas ya kaitannya dengan nama kitab Allah. Jadi kitab Allah itu yang Allah turunkan itu yang pertama adalah ada kitab Taurat, yaitu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Mengapa kok dikatakan terakhir? Karena apa anak-anak? Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya terlebih dahulu atau kitab-kitab yang diturunkan sesudah dahulu. Maka Al-Quran adalah sebagai penyempurnanya. Jadi tidak ada kitab lagi selain Al-Quran. Anak-anak, coba anak-anak lihat di bukunya anak masing-masing. Keistimewaan Al-Quran itu coba anak dibaca di materi hari ini. Buka bukunya, kita baca bareng-bareng materi keistimewaan dari Al-Quran. Jadi tidak anak-anak di buku materinya. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat ya anak-anak, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama tahun 22 bulan dan 22 hari. Atau ada riwayat yang lain yang mengatakan ada 666 ayat. Ada riwayat lain mengatakan diturunkan
Al-Quran itu selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu anak-anak menyempurnakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Atau disebut juga sebagai rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran sebagai rahmat bagi semesta alam. Kan anak lanjutkan untuk memudahkan anak-anak menghafal nama-nama kitab, kemudian silakan anak-anak lihat nama-nama yang menerimanya. Slide ini sematin dilihat supaya anak apa kitab-kitabnya, kemudian nyanyi, Pak. Sambil nyanyi, Pak. Iya. Sambil nyanyi ya? Oh iya, ini Ustaz pinter nyanyi nih. Atau tepuk nama-nama kitab. Contoh ya, bisa. Belum, Pak. Nih, tepuk nama-nama kitab Taurat. Diturunkan Nabi Musa. Zab kedua diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi. Keempat, Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana? Jadi itu mudah kan ya anak-anak? Belum apa, Mudah menghafalkan nama-nama kitab yang Allah turunkan, Nabi yang menerima berikutnya. Kalau kan anak-anak kitab turunkan itu Allah yang Allah kandung di dalamnya itu ajaran-ajaran yang terpuji, ajaran-ajaran yang baik. Coba silakan. Waktunya. Maaf ya. Akan ya Pak. Anak-anak. Waktunya. Ya anak-anak, ajaran terpuji itu ada ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, ajaran terpuji kepada sesama manusia, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Ini sebenarnya anak di sini ada anak tugas mengamati gambar. Anak-anak setelah kelompok mengamati gambar, nanti anak-anak simpulkan ya gambar berikut ini. Jadi masing-masing kelompok mengamati gambar berikut ini. Ini adalah ajaran yang terpuji yang terkandung di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada gambar satu, gambar apa anak-anak? Gambar dua ini anak-anak silakan amati dan anak-anak simpulkan. Gambar yang pertamanya anak lagi apa anak-anak? Sholat. Kemudian gambar kedua sedang gambar kedua sedang berdoa. Sedang berdoa. Artinya di dalam kitab itu mengandung ajaran kita untuk Allah, taat beribadah kepada Allah, dan juga dianjurkan untuk suka atau senang meminta atau berdoa kepada Allah, kepada Sang Pencipta. Maka kita harus wajib menyembah dan beribadah kepada Sang Pencipta. Anak silakan amati. Ini anak-anak lagi anak-anak ini gambar ini. Nah, di sini ada gambar, ada orang yang ketemu di jalan, saling sapa, saling tegur. Ini menunjukkan bahwa di dalam ajaran kitab yang turunkan sesama manusia kita harus saling mengenal, menghormati, hidup rukun, saling mengenal, saling hidup tidak sombong ya. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa anak-anak? Gambar ada anak yang sedang tertimpa musibah jatuh dari sepeda, kemudian ada temannya lain sedang menolong. Di dalam ajaran kitab yang Allah turunkan di sini ada ajaran yang terpuji untuk saling tolong menolong kepada teman yang sedang tertimpa musibah. Kita sebagai saling tolong menolong kalau teman kita yang terkena. Anak yang ada gambar apa anak-anak?
kasih makan hewan ternaknya atau peliharaannya. Ini dianjurkan bahwa dalam kitab itu dianjurkan kepada manusia untuk saling menyayangi kepada hewan. Jadi kalau kita punya peliharaan harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita beri makan. Anak di situ ada gambar seseorang yang menyirami bunga. Selain ajaran manusia dan terpuji pada manusia, dianjurkan kita juga ada ajaran terpuji pada hewan. Itu adalah makhluk Allah yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Ya, anak-anak kalau punya bunga di rumah dirawat, dijaga, subur dan terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Yang terakhir anak-anak, ada anak sedang apa anak sedang motor. Dan kitab itu artinya dalam ajaran memberikan pelajaran supaya kita ini dituntut hidup bersih, itu bersih badan, bersih pakaian, bersih sekitar kita, semua kita bersih anak. Sebagian dari bersih itu sebagian apa nanti? Terusnya anak adalah gambar anak berangkat sekolah, kemudian bersolek dulu, api dulu. Artinya anak-anak mengajarkan dalam kitab Al-Turunkan itu kayak hidup rapi supaya diri kita, rapi sehingga menjadi suatu yang indah. Karena Allah itu indah, cinta akan sesuatu yang indah. Nah, kita ya juga harus bisa menampilkan diri, baik itu serapi lingkungan dan alam sekitar kita, harus tampakkan sebuah rapian. Mata itu akan indah. Sekian anak-anak, jadi itu saja dulu materi kita pada bulan materi hari ini anak-anak. Yang pertama adalah kitab Taurat, kita harus iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, yang merupakan untuk iman yang ketiga. Kemudian kesimpulan kedua, iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sebuah Allah Subhanahu wa taala mendapat rasul kan kitab-kitabnya kepada itu diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan pada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad. Yang terakhir, kitab Allah membawa ajaran terpuji pada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan, juga ajaran terpuji pada diri sendiri. Itu adalah kesimpulan materi kita pada hari ini anak-anak. Itu kita dapat di bidang kesehatan, kita bisa melanjutkan materi kita pada materi selanjutnya tentang mudah-mudahan anak-anak amal apa yang kita pelajari hari ini akan mendapat barokah dan manfaat. Itu mari kita anak-anak pada mustaqim untuk mengakhiri materi pada hari ini. Silakan ditutup dengan doa. Kita semua untuk berdoa menurut keadaan masing-masing. Doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.